hikmat menghadapi masalah. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius pasal 20 ayat 17 sampai 19. Judul perikopnya adalah pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga ia dibangkitkan." Ini ketiga kalinya Kristus memberitahu kepada murid-muridnya tentang penderitaannya yang sudah semakin mendekat. Ia pergi ke Yerusalem bukan untuk jalan-jalan, tapi untuk merayakan Paskah Raya dan mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban Paskah yang agung. Karena di Yerusalemlah kematian dan kebangkitan harus dilaksanakan. Di sanalah Paskah itu harus terjadi. Lukas 13 ayat 33. Dan di sana pula seorang nabi harus mati, sebab disitulah tempat kedudukan Mahkamah Agung Sanhedrin yang menjadi hakim untuk menangani perkara Yesus. Di pemberitahuan ketiga ini Yesus memberitahukan lebih terperinci mengenai penderitaannya. Di pemberitahuan yang pertama, ia berkata dalam Matius 16 ayat 21 bahwa ia harus menanggung banyak penderitaan lalu dibunuh. Dan di pemberitahuan yang kedua dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23 bahwa ia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Namun di sini ia menambahkan bahwa ia akan dijatuhkan hukuman mati dan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bahwa mereka akan mengolok-olok, menyesah, dan menyalibkan dia. Kita belajar pada saat ini ada 3 hikmat dalam menghadapi masalah. 3 hikmat Yesus dalam menghadapi masalah, 3 hikmat dari pemberitahuan tentang penderitaannya. Yang pertama, ketika ada masalah, Yesus hanya memberitahukan penderitaannya kepada orang-orang terdekatnya, tidak kepada banyak orang. Jadi Yesus memberitahu penderitaannya bukan kepada banyak orang, tapi secara private, khusus kepada orang-orang kepercayaannya, yaitu murid-muridnya. Kalau Yesus menceritakan penderitaannya kepada banyak orang lewat pengajarannya atau sharingnya, orang banyak tersebut akan menyerang para imam dan orang-orang membunuhnya, sehingga rencana Bapa bisa batal untuk menebus manusia. Satu pelajaran, kalau kita menghadapi masalah dan penderitaan, jangan cerita kemana-mana, agar tidak menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, agar jangan menggagalkan proses Tuhan membentuk kita. Cukup ceritakan masalah kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu sebabnya pada waktu ada masalah dalam hubungan suami istri, tolong jangan cerita kepada orang tuamu atau anak-anakmu. Takutnya masalah Anda sudah beres, orang tuamu atau anakmu masih menyimpan luka dengan pasanganmu. Coba selesaikan dulu secara pribadi, secara 4 mata. Kalau masih belum selesai, coba ajak orang tengah, orang yang netral, pemimpin rohanimu untuk mendamaikan, menyelesaikan masalah rumah tanggamu, sehingga masalah ini tidak makin melebar. Kalau Anda ada masalah dengan temanmu, jangan ceritakan keburukan temanmu kepada orang lain, supaya orang jangan cap orang itu adalah orang yang buruk, atau orang cap Anda adalah orang buruk yang suruh ceritakan kemana-mana. Tapi bereskan dahulu di bawah 4 mata. Kalau belum beres, barulah panggil orang netral seperti pemimpin kelompok sel Anda, mentor Anda, untuk diselesaikan secara damai. Menyelesaikan masalah secara damai jauh lebih murah, jauh lebih hemat waktunya daripada masalah yang tidak diselesaikan secara tidak damai. Ketika Yesus menghadapi masalah begitu menakutkan di Taman Getsemani, yang Yesus lakukan, dia cuma membawa tidak lebih dari 3 murid terdekatnya. Dan kemudian Yesus menceritakan isi hatinya kepada Bapa di surga. Di situ memberikan gambaran Yesus adalah Tuhan. Dia tidak sungkan-sungkan untuk open, terbuka, transparan kepada kita semua. Mari kita lihat dalam Markus pasal 14 ayat 32 sampai 35. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat ketakutan dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, berdoa kepada Bapa, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Menceritakan bahwa Yesusnya adalah Tuhan. Dia tidak sungkan-sungkan untuk memberikan transparansi. Ketika ada masalah, dia gak cerita kemana-mana. Dia cuma cerita kepada murid kepercayaannya, tidak lebih dari 3 orang, agar masalah tersebut jangan sampai melebar kemana-mana. Dan kemudian dia berdoa kepada Bapa. Dan waktu dia berdoa kepada Bapa, sampai 3 kali Bapa tidak mengizinkan. Dia kemudian menyerahkan pada kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi biar kehendakmu. Saking stresnya Yesus
Yang keluar keringat bukan keringat dingin, tapi keringat darah. Tapi di situ ketika Yesus berdoa, menceritakan semua secara transparan kepada Bapa di surga. Bapa di surga memberikan kekuatan kepada Yesus sehingga dia bisa melewati masa-masa yang sukar. Bagi saudara sebagai anak muda ketika sedang menghadapi masalah, tolong jangan cerita kemana-mana. Alamat yang paling tepat untuk kita menceritakan masalah yaitu kepada Tuhan dan kepada orang yang ada di rumah kita. Karena mereka yang tahu luar dalam kita. Dia lebih mengenal kita daripada orang yang ada di luar. Saya teringat dengan anak bungsu yang hilang dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32 diceritakan di mana ketika anak bungsu ini meminta warisannya kepada ayahnya, merengek-rengek sampai nangis-nangis guling-guling di lantai, dan kemudian ayah nggak tahan memberikan juga warisannya. Dan ketika dia dapat warisan, dia pergi jauh di negeri asing dari keluarganya. Di situ ketika dia banyak hartanya, banyak temannya. Ketika banyak hartanya, banyak pacar. Tapi ketika hartanya habis, teman-temannya mulai meninggalkan. Dia peduli. Pacarnya mulai putusin. Nggak ada orang yang mau peduli. Sehingga dia susah makan, nggak punya tempat tinggal. Dia harus bekerja di peternakan babi. Sampai-sampai pemimpinnya pun di perusahaan itu nggak peduli ketika dia lapar, nggak kasih makan, nggak kasih istirahat. Sampai akhirnya dia merenung, di rumah bapakku para karyawan tidur dalam keadaan perut kenyang, sedangkan aku di sini tidur dalam keadaan perut lapar. Yang dilakukan oleh anak bungsu ini, dia putuskan untuk kembali ke rumah. Dan waktu dia kembali ke rumahnya, ayahnya lari dari jauh memeluk anak ini, dan keadaan anak ini dipulihkan. Anak ini dibantu, anak ini ditolong, anak ini disupport. Satu gambaran ketika ada masalah, mari datang kepada Bapa di surga yang akan memulihkan keadaan kita dan tidak sampai membiarkan kita dalam keadaan makin buruk. Dan kalau kita ada masalah, datanglah kepada keluargamu. Perhatikan, dari ayat ini sedang memberikan nilai tambah untuk kita memvalue keluarga lebih daripada teman-teman kita. Kenapa? Karena pada akhirnya yang menolong kita bukan orang yang ada di luar rumah, tapi orang yang ada dalam rumah. Coba perhatikan, kalau Anda masuk rumah sakit, maka orang yang terbaring di ranjang yang nemeni bukan temannya. Temannya cuma datang sesaat, kasih doa, kasih penghiburan, kasih buah-buahan atau bunga atau makanan dan sebagainya. Setelah itu dia pulang. Tapi yang jaga 24 jam 7 hari, yang capek, yang ngeluarin dana, yaitu keluarganya. Jadi dari sini menceritakan masalah lebih cepat selesai ketika kita cerita kepada Tuhan. Dan kemudian juga kita bisa cerita pada keluarga kita yang bisa mensupport dan menopang kita. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.